Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Shalom. Atas nama Badan Pengurus Perkini Dalan dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah saat ini. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nelson Rembet. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu, jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan membuka dengan pujian dari Kidung Jemaat PKJ 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang tetap setia selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada hari Minggu ini, tema kita hari ini tangisan dan ketegasan Yesus. Tuhanku tiada
Tuhanku, mengharu hatiku setiap pagi bertambah deras. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Marilah saudara-saudari, dengan rasa sesal dan malu, dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu, Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dalam dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu, Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudari, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Yesus Kristus dalam hidup kita setiap hari. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kepada Tuhan, bila tiada harlah sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah suci bagi Tuhan. Di sini dulu, jangan dulu pergi. Sini, kita orang mau berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, segala puji, syukur, dan hormat kami persembahkan kepada Engkau, Tuhan Juru Selamat kami yang sungguh mengasihi kami. Seminggu, sepekan kami menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan lagi kepada kami, dan dalam aktivitas kami masing-masing kami boleh berkarya, dan Tuhan telah memelihara dan memberkati kami. Roh Kudus mengundang kami untuk bersyukur di rumah-Mu yang kudus hari ini. Saatnya ya Tuhan kami mau membaca dan merenungkan firman ini. Tolonglah kami semuanya ya Tuhan. Tolonglah akan hamba-Mu yang hina dan dina ini, sehingga kiranya dilayakkan oleh kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan firman-Mu yang hidup ini. Bagi anak kecil kami ini ya Tuhan yang akan dibimbing dalam kelas sekolah minggu, Tuhan menolong dia sehingga dari kecil dia bertumbuh di dalam iman sampai dewasa. Dan memberkati juga Tuhan para pengajar anak ini ya Tuhan, dia juga dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus menguasai kami semua dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Amin.
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 19 ayat yang ke-41 sampai dengan yang ke-48. Yang berbunyi demikian. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamut." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Tangisannya dan ketegasan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari Yeriko sampai Yerusalem, Yesus naik bersama dengan umat yang akan merayakan pesta Paskah. Ketika banyak orang yang berasal dari Galilea, provinsi asal Yesus, mereka melihat Yesus ada di antara para peziarah waktu itu. Mereka mengira bahwa Yesus akan memaklumkan dirinya sebagai Mesias. Sampai saat itu Yesus tidak suka dimaklumkan sebagai Mesias atau Raja, karena banyak orang berharap Mesias mereka akan membawa pembebasan. Dan hal ini berbeda sekali dengan pembebasan yang ditawarkan atau yang dibawa oleh Yesus pada waktu itu. Pada saat itu, Yesus menyelesaikan misinya. Sudah tiba waktunya untuk Yesus menjelaskan kepada semua orang siapakah dirinya. Yesus adalah orang yang telah diurapi oleh Allah, oleh Yahweh. Dan tidak ada orang lain lagi sesudah Yesus. Yesus diutus oleh Allah, oleh Yahweh, kepada semua orang, terutama sebagai penebus umat Yahudi. Yesus datang pada saat umat ini perlu diselamatkan, karena kehidupan mereka sungguh sudah menjadi sangat kacau. Para nabi telah memaklumkan seorang raja yang akan membawa rekonsiliasi,
dan mengunjungi umatnya dengan menunggang seekor keledai, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang suka damai, dan tidak menunggang kuda seperti yang dilakukan oleh para panglima perang pada zaman itu. Oleh karena itu, Yesus ingin memasuki Yerusalem dengan menunggang seekor keledai sebagai lambang Yesus datang dengan maksud damai, dengan maksud baik. Yerusalem adalah kota yang sangat besar. Sekalipun antusiasme orang-orang Galilea mengguncangkan kota itu, antusiasme itu tidak mengalahkannya. Di sini, ketika Yesus sudah memasuki kota Yerusalem dan melihat kota itu, maka timbul ratapan Yesus untuk Yerusalem. Dari dataran Bukit Zaitun terdapat suatu pemandangan yang agung terhadap Yerusalem, di mana seluruh kota itu kelihatan. Begitu Yesus melihat kota itu, Yesus berhenti dan mulailah Yesus meratap, meneteskan air mata dan mulai menangis. Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan kota itu. Para nabi dalam kitab suci berbicara tentang Israel. Menurut mereka, segala bangsa di seluruh dunia akan bersatu untuk menggempur dan menghancurkan kota Yerusalem. Tetapi pada saat yang paling memilukan, bahwa Yahweh akan turun tangan secara gemilang untuk menegakkan kerajaannya. Perhatikan catatan kitab Yesaya 66:18, Yeskiel 38 dan Yeskiel 39. Demikian juga Yoel pasal 3 dan Zakaria pasal 14. Itu berbicara tentang nubuatan kehancuran Yerusalem. 30 tahun sesudah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus sudah berada di surga sebagai Tuhan. Ternyata orang-orang Yahudi memberontak melawan penjajah Romawi pada zaman itu. Tentara Romawi yang terorganisir dengan baik di bawah pimpinan Jenderal Titus, dia menggempur Yerusalem, mengepung kota itu. Orang-orang Yahudi banyak yang melarikan diri meninggalkan kota Yerusalem dan sekitarnya, dan pada umumnya mereka selamat dikarenakan mereka telah mendengarkan apa yang Yesus pernah ucapkan. Perhatikan itu dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai 28, Markus 13 ayat 14 sampai 23, dan Lukas 21 20 sampai 24. Namun bagi orang-orang Yahudi yang agak fanatik, lebih memilih untuk masuk ke kota Yerusalem dan bertahan di dalamnya sambil menunggu intervensi dari Yahweh. Mereka sangat terbagi sehingga mereka berkelahi antar mereka sendiri. Mereka yang melarikan diri dari kota karena kelaparan ditangkap oleh tentara Romawi dan disalibkan di depan tembok-tembok Yerusalem. Akhirnya, ketika tentara Romawi berhasil masuk membakar bait Allah dan istana-istana, begitu banyak yang menjadi korban, baik pejuang Yahudi maupun masyarakat sipil, orang tua, perempuan, dan anak-anak. Semua yang tidak dibunuh, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dibawa ke kota Roma sebagai budak-budak. Ketika kota itu juga dibinasakan, sehingga luku atau bajak ditarik melewati tengah-tengahnya, dan benarlah seperti yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 24 ayat 2, tidak ada satupun batu
yang tersusun dengan rapi semuanya dihancurkan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 70 Masehi. Tragedinya adalah kalau saja mereka, bangsa Yahudi ini, meninggalkan mimpi-mimpi mereka untuk mencapai kekuasaan politik dan mengambil jalan Yesus Kristus, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Kesedihan Yesus adalah pula kesedihan Yahweh atau Allah ketika ia melihat penderitaan dan kesakitan yang tidak perlu, di mana manusia melibatkan diri mereka melalui pemberontakan yang bodoh atau pemberontakan yang konyol terhadap kehendak Yahweh sendiri. Saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini terjadi juga pembersihan bait Allah. Laporan Lukas sangat singkat. Matius sedikit lebih lengkap dalam Matius 12 ayat 12 dan 13. Mengapa Yesus yang boleh dikatakan adalah penjelmaan kasih bertindak dengan begitu keras terhadap para penukar uang dan penjual-penjual binatang dalam halaman bait Allah? Kalau saudara membayangkan ada seorang pendeta datang di ruangan ini dan berbicara dengan keras kepada saudara, ketika pendeta melihat ada kelakuan yang tidak beres, saudara pasti akan melawan. Saudara pasti akan protes. Saya pernah mengalami pengalaman rohani ini secara pribadi di dalam satu gereja di negeri Belanda ini. Ketika saya bicara dengan tegas, cuma baru bicara dengan tangga, saya diusir. Dan tidak boleh lagi melayani di gereja itu sampai hari ini. Dan yang usir saya bangsa saya sendiri, suku saya sendiri, orang Minahasa. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Pendeta masih mengulang lagi peristiwa beberapa tahun yang lalu. Oh iya, itu akan selalu diingat. Mereka usir, bangsa lain terbuka buat saya. Orang Maluku terima saya. Perki terima saya. Karena mereka bukan Tuhan toh. Itu jawabannya. Pertama, marilah kita melihat kepada penukar uang. Setiap pribadi Yahudi harus membayar pajak bait Allah setiap tahun setengah shikal. Jumlah itu kira-kira, saya coba membandingkan, kalau cuma kira-kira di zaman sekarang ini, mungkin itu sama dengan 40 sen mata uang euro. Tetapi di dalam menilainya, seharusnya diingat bahwa jumlah itu hampir sama dengan upah seseorang untuk 2 hari kerja sebulan sebelum Paskah. Bilik-bilik kecil dibangun di seluruh kota dan desa, dan pajak tersebut dapat dibayar di sana. Tetapi yang lebih banyak terjadi adalah bahwa sebagian besar peziarah baru membayar pajak ketika mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan pesta Paskah. Di Palestina, segala macam uang asing juga beredar pada masa itu. Dan untuk pemakaian sehari-hari, semua uang asing itu, mulai dari mata uang Yunani, Roma, Tirus, Syria, Mesir, berlaku dengan derajat yang sama. Tetapi pajak ini haruslah dibayar dalam jumlah setengah shikal, persis yang berasal dari tempat kudus itu, atau dalam shikal-shikal Galilea yang biasa. Itulah sebabnya para penukar uang itu ada di sana. Dan untuk menukar sebuah mata uang dengan nilai yang persis, mereka kerap kali harus menuntut, ya, katakanlah mungkin 3 sen dan kelipatannya. Jika jumlah mata uang yang lebih besar ditawarkan, maka kelipatannya tentu akan menjadi lebih besar pula. Karena itu jasa penukaran uang pada masa itu sangat mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Yang kedua, biarlah kita meninjau para penjual binatang.
hampir setiap perkunjungan di Bait Allah mesti mencakup pula upacara kurban. Binatang yang dipakai sebagai kurban dapat dibeli dengan harga yang pantas. Tetapi para pejabat Bait Allah telah menunjuk para inspektur yang akan memeriksa bahwa kurban itu mestilah binatang yang tanpa cacat dan aib. Karena itu adalah jauh lebih aman untuk membeli kurban dari bilik-bilik yang secara resmi dibangun di dalam Bait Allah. Tetapi ada saatnya di mana sepasang merpati dijual dengan harga yang mahal. Mungkin, sekali lagi saya menggunakan mata uang euro, mungkin saja sepasang merpati itu dijual dengan harga 5 euro di dalam Bait Allah, yang sedangkan di luar hanya dijual dengan harga 50 sen. Lagi-lagi inilah pula upaya pemiskinan yang disengajakan bagi orang-orang miskin yang tidak lebih daripada perampokan legal. Lebih buruk lagi, kedai-kedai Bait Allah dikenal sebagai milik kepunyaan dari Hanas, yang merupakan milik dari keluarga besar, dari imam besar di Bait Allah. Itulah sebabnya mengapa Yesus pertama-tama dibawa di hadapan Hanas ketika Yesus itu ditangkap. Perhatikan Yohanes 18 ayat 13. Hanas sangat gembira untuk menggelitik Yesus yang telah memukulkan pukulan yang demikian, yang telah menyebabkan atas segala monopoli jahat yang ia bangun pada waktu itu. Yesus membersihkan Bait Yahweh itu dengan seolah-olah menggunakan kata yang tegas, atau lebih disebut dengan menggunakan kekerasan yang demikian, sebab perdagangannya telah dipakai untuk mengeksploitasi mereka yang tanpa daya, mereka yang miskin. Bukanlah sekedar bahwa penjualan dan pembelian itu dicampur tangani dengan martabat dan ketenangan ibadah, tetapi yang lebih utama lagi adalah bahwa ibadah kepada Yahweh di rumah Yahweh itu dipergunakan untuk mengeksploitasi mereka yang beribadah itu. Itulah semacam kegairahan bagi terciptanya keadilan sosial yang membakar hati nurani Yesus ketika Yesus mengambil langkah dengan cara yang sangat drastis. Tindakan yang telah dilakukan oleh Yesus di Bait Yahweh itu, dalam keyakinan orang-orang Yahudi, mereka berupaya untuk memelihara, saya ulangi, tindakan yang telah dilakukan oleh Yesus di Bait Allah merupakan kritik iman bagi gereja masa kini. Tubuh kita adalah Bait Allah yang kudus. Karena itu dalam keyakinan orang-orang Yahudi, mereka berupaya untuk memelihara tubuh mereka dan menghindari untuk membinasakannya. Jika kita telah menyalahgunakan tubuh ini dan hidup ini tidak memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, maka segeralah sadar dan mengambil tindakan untuk bertobat. Kembalikanlah kekudusan hidup ini yang sudah diberikan oleh Tuhan, sehingga kita masing-masing berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan gereja kita haruslah selalu ada semangat untuk mencari jiwa-jiwa yang baru, yang tersesat dan membutuhkan keselamatan. Gereja kita harus ada kehidupan rendah hati, keterbukaan, semangat, perhatian terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan, dan menghadirkan jemaat yang misioner berdasarkan kasih Yesus Kristus.
sehingga gerejanya yang di dalamnya selalu ada persekutuan, kesaksian, pelayanan yang kita lakukan itu senantiasa berkenan kepada Bapa Surgawi. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini terdapat suatu keberanian yang hampir-hampir tidak dapat dipercaya, yakni dalam hal perbuatan Yesus mengajar di halaman Bait Allah. Ketika ada harga bagi kepala Yesus, inilah tantangan yang sungguh-sungguh hebat. Pada saat itu para pejabat tidak menangkap dia karena rakyat yang ada di situ mempercayai setiap apa yang diucapkan oleh Yesus. Tetapi setiap kali Yesus berbicara, Yesus mengambil hidupnya dalam tangannya, dan Yesus sangat menyadari bahwa hanya soal waktu saja, maka masa akhir bagi Yesus akan tiba, di mana Yesus diserahkan ke dalam tangan orang berdosa. Yesus berhasil disalibkan, dia mati, tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian sebagai lambang pemenangan. Keberanian orang Kristen tidak menandingi keberanian dari Tuhannya. Yesus memberikan kepada kita contoh bahwa kita tidak pernah akan merasa malu untuk menunjukkan jati diri kita, identitas kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, untuk memperlihatkan siapakah kita dan untuk siapakah kita hadir dan melayani di tengah-tengah kehidupan kita. Teladan Yesus dalam mewartakan Injilnya menjadi contoh bagi gereja masa kini yang terus menyaksikan Injil Yesus Kristus di dunia ini. Tiap-tiap pewarta yang cerdik dan setiawan, yang mengambil waktu dan tempat untuk mencari orang-orang yang tersesat, yang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak mengabaikan dan tidak mengenal lelah. Keberanian mereka untuk mewartakan Injil tidak pernah surut dan takut dengan keadaan. Saya dan saudara-saudari mendapatkan kesempatan dan terpanggil dalam pengutusan ini menjadi saksi Kristus yang hidup. Selagi kita masih diberikan kesempatan, bersaksilah terus dengan kata dan karya tentang Injil Kristus, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Lakukanlah terus sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus kembali. Maranatha. Amin. Hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, yang waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Sidang jemaat Tuhan, kita akan naikkan doa syukur, doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa Surgawi, sebab Engkau telah melawat kami dalam membaca dan merenungkan firman ini. Hiburkan kami dengan firman ini Bapa, dan tambah-tambahkan terus iman percaya kepada kami. Berilah kami hikmat setiap waktu, dan kuatkan kami untuk bersaksi berkarya di dunia ini, sesuai dengan talenta profesi kami masing-masing. Dan baik kami yang pun sudah purna tugas, sudah pensiun, biarlah hari tua tetap berkenan dan memuliakan nama Tuhan dan selalu bersyukur di hadapan Engkau, ya Bapa. Berkatilah ya Tuhan akan pewartaan Injil Kristus Yesus dan persekutuan orang percaya dari segala tempat yang tercipta di hari Minggu ini, ya Tuhan. Berkatilah gereja-Mu sehingga gereja tetap giat, bersaksi, bersekutu, dan melayani Tuhan sepanjang masa yang Tuhan berkenan. Di tempat ini pula ya Tuhan, kami berdoa bersama. Engkau kiranya mendengarkan teriak minta tolong dari gereja dan masyarakat yang sedang berkeluh kesah dengan pergumulan yang mereka hadapi. Gereja dan masyarakat di Ukraina mendambakan pembebasan, kemerdekaan kembali ketika Ukraina selaku negara sedang digempur di ekspansi militer oleh Rusia. Kuasa Tuhanlah yang kiranya berbicara kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Kiranya hatinya dijamah ya Bapa, sehingga dia diinsafkan akan sikap yang ia telah lakukan karena telah menimbulkan korban jiwa. Kiranya ya Tuhan, rekonsiliasi perdamaian segera tercipta, karena kuasa Tuhanlah yang berkuasa melakukan semuanya ini. Tolonglah mereka pula ya Bapa, yang lapar, yang haus, fakir dan miskin, anak yatim dan piatu, duda dan janda, yang teraniaya, yang tidak mendapatkan keadilan kebenaran, yang terpenjara, yang sakit, yang berduka cita, yang terikat oleh kuasa kegelapan, kuasa iblis, rupa-rupa pergumulan mereka, yang saat ini berseru memanggil nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hampirilah mereka dan tolonglah mereka Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus yang mengasihi mereka. Di tempat ini kami bersyafaat ya Tuhan, Engkau juga memberkati pemerintahan Kerajaan Belanda. Diberkatilah ya Tuhan pemerintahan Kerajaan Belanda. Raja Belanda, hamba-Mu Bapak Willem Alexander, Ibu Maksima, anak-anak dan keluarga. Demikian juga Perdana Menteri Kerajaan Belanda, parlemen, dan segenap pemerintahan sampai di tingkat paling rendah. Tuhan menolong mereka semuanya dan Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan kiranya memberikan insaf dan hikmat kepada pemerintah. Bagaimana mereka menanggapi protes dari para petani sehingga tercipta suatu kesepakatan jalan keluar yang terbaik, sehingga antara petani dan pemerintah dan masyarakat semuanya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersama, Tuhan memberkati bangsa-bangsa di seluruh dunia. Tuhan memberkati Israel milik kepunyaan Tuhan,
Tuhan juga memberkati putra-putri gereja yang Tuhan tempatkan di seluruh pemerintahan. Putra-putri gereja yang Tuhan tempatkan di Indonesia, Tuhan selalu menolong mereka sehingga mereka boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah pemerintahan di Indonesia. Kuatkan mereka semuanya Tuhan dan berkatilah mereka dalam nama Yesus Kristus. Di tempat ini Bapa, kami mau berdoa bersama-sama untuk kami, gereja lokal di tempat ini Bapa, gereja Perki di negeri Belanda. Tuhan menolong kami, jemaat Perki setempat Amsterdam Zuidoost. Ya Tuhan, tolonglah kami di tempat ini. Kuatkan kami Bapa, mulai dari badan pengurus, majelis jemaat di tempat ini, dan pendeta Perki di tempat ini, hamba-Mu Ibu Pendeta Ida Patinama. Kuatkan kami Tuhan untuk menata pelayanan bersama ini. Sehingga apa yang kami lakukan sekarang ini selalu ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab tanpa pertolongan Tuhan Yesus, penata layanan yang kami kerjakan ini akan menjadi sia-sia. Karena itu ya Tuhan, dampingi terus kami, tambahkan iman percaya kepada kami, tambahkan hikmat kepada kami, hiburkan, kuatkan kami, beranikan kami untuk bersaksi Tuhan dalam persekutuan yang hidup di tengah-tengah sidang jemaat Perki kami, Amsterdam Zuidoost di tempat ini. Tuhan memberkati juga ya Tuhan, akan hamba-Mu Tuhan, pianis hari ini yang mengiring kami. Tuhan memberkati Bapak yang terkasih bersama istri yang terkasih yang sedang menjalani masa studi doktoralnya di tempat ini. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati sehingga menyelesaikan tepat pada waktunya. Seperti Tuhan telah menolong juga Tuhan, hamba-Mu saudara yang barusan menyelesaikan studi, Tuhan memberkati dia dalam karir selanjutnya. Di tempat ini Bapa, Engkau memberkati Perki-Perki yang sudah menata pelayanan bersama dan telah berkomitmen selaku gereja Tuhan. Tuhan memberkati mulai dari BPPNB. Engkau telah mengutus hamba-Mu Bapak Norman Aipasa, Ibu Heri Kerubun, demikian juga badan pengurus yang lain. Sehingga mereka semua ya Bapa di dalam surga telah berkomitmen dengan baik untuk melangsungkan keberlangsungan gereja Perki ke depan. Kuatkan kami Tuhan teristimewa pada bulan Desember nanti Tuhan. Kami akan ditabiskan sebagai lembaga gereja. Tuhan kuatkan kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan melaksanakannya berdasarkan amanat Kristus bagi kami. Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Jemaat Perki Den Haag Voorburg, demikian juga Gereja Perki di Almere, Gereja Perki di Zwolle, dan Gereja Perki di Arnhem, Gelderland. Ya Tuhan, naungilah kami dengan cinta kasih-Mu, sehingga ke depan kami berharap seluruh jemaat Perki dipersatukan hanya oleh karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Di tempat ini kami mau berdoa bersama-sama. Sebab minggu ini adalah minggu duka cita bagi kami, ya Bapa. Di mana Tuhan telah memanggil beberapa saudara-saudara, anak-anak jemaat, keluarga Nelwan, mereka yang sedang berduka cita karena hamba-Mu Bapak Bobby Nelwan yang sedang dirundung duka cita di Jakarta. Demikian juga keluarga Aipasa karena meninggalnya Bapak Wim Aipasa di Jakarta. Demikian juga ya Tuhan keluarga Marpaung, di mana Tuhan telah memanggil hamba-Mu Bapak Beni Marpaung pada beberapa hari yang lalu, dan rencananya akan dimakamkan di Indonesia. Demikian juga keluarga Johan Kras. Ya Bapa di dalam surga, keluarga-keluarga yang sedang berduka cita ini, Tuhan Yesus kiranya yang selalu hiburkan, kuatkan mereka, baik istri, anak-anak, saudara bersaudara, sehingga mereka akan berkata bahwa apa yang Tuhan lakukan baik adanya. Ya Bapa di dalam surga, di tengah-tengah duka cita warga gereja,
Ada juga warga gereja yang hari ini Tuhan sedang bersyukur, bersuka cita karena Tuhan menambahkan setahun dalam perjalanan kehidupan mereka. Saudara Melvin Kacili, Bapak Rudi Watimena, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Ros Korgewil Tuapi Timain, Ibu Novi Simatupang Manurung, Bapak Vincent Stratman, Maseya, dan Jerwel Purba. Ya Tuhan, berkati mereka dengan ketambahan usia ini, dan Kristus memberi mereka kesehatan, kekuatan, pemeliharaan, dan berkat-Mu. Demikian juga ya Bapa di dalam surga, kami berdoa bersama-sama, Tuhanlah yang menolong kami dalam perjalanan bersama ya Bapa di dalam surga. Warga gereja beberapa hari yang lalu boleh melakukan tur di wilayah Israel, Yordan, dan Mesir, dan mereka telah kembali dengan segala selamat. Hari ini boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Bagi warga gereja yang lain yang sedang menjalani masa vakansi, Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan mereka dan dihantarkan mereka pulang dengan segala selamat dan boleh berkumpul lagi bersama dengan kami dalam persekutuan ibadah gereja yang hidup. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Banyak kerinduan kami di dalam doa ini ya Tuhan. Anak-anak kami yang sedang bertumbuh, Tuhan memberkati. Anak-anak kami yang sedang mengenyam pendidikan, Tuhan yang memberkati. Saudara-saudara kami yang datang dari Indonesia untuk menempuh pendidikan di tempat ini Tuhan. Bagi saudara-saudara kami, saudara-saudara pendeta yang diutus oleh sinode-sinode mereka dari Indonesia mengenyam pendidikan di tempat ini, Tuhan Yesus hiburkan, kuatkan mereka, sehingga mereka bertekun belajar, dan hikmat Tuhan mengalir atas mereka, meneguhkan dan memperlengkapi terus mereka, dan memberkati mereka, sehingga mereka boleh menyelesaikan semuanya dan kembali ke Indonesia dalam pengutusan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa di dalam surga yang selalu bersama-sama dengan warga gereja-Mu di tempat ini. Kalau Tuhan melihat hari ini, ada warga gereja yang sedang bersyukur, sempurnakan syukur mereka. Kalau Tuhan melihat ada warga gereja hari ini Bapa sedang berkeluh kesah dengan syaratnya beban pergumulan yang mereka hadapi, Bapa, dengarkanlah keluh kesah kami ya Yesus Kristus, dan jawablah atas kami. Dengan rendah hati ya Bapa di dalam surga, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami, karena kami yakin, kami percaya hanya oleh karena kemurahan belas kasihan dan oleh karena kehendak-Mu ya Yesus Kristus mengabulkan doa kami. Peliharalah kami di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar gereja-Mu berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan Allah sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis di 2 Korintus 9 ayat 6-8, dan kami baca secara berbalas-balasan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, sanggup melimpahkan.
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita menyanyi dari NKB 196 ayat 1 dan 2. Oleh berkat yang terkunjung lenyap, yang tidak diberi dunia, di relung hatiku ada saat dekat, sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Di hatiku dunia menjadi cerah, kesusahan lenyap, telah diganti terang, agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Marilah kita satu dalam doa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan yang kami adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Saudara-saudari, kita bersyukur telah beribadah pada hari Minggu ini, dan biarlah semua ini membawa berkat dalam kehidupan kita masing-masing. Kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jadilah saksi Yesus Kristus yang hidup dimanapun saudara pergi dan berada.
Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan Warta Jemaat Minggu 6 November 2022. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nelson Rembert yang telah memimpin ibadah pada hari ini, dan kepada Bapak Mardi Kale yang telah mengiringi musik dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu 13 November 2022 akan diadakan di Gedung Gereja de Dries Stromen dan akan dimulai pada jam 9.30 pagi. Di tempat ini, ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Henry Sanjaya. Aksi sumbangan diakonal bersama dengan gereja-gereja mitra di Nieuwestad dapat dikumpulkan pada hari ini setelah kebaktian. Terima kasih. Perayaan Natal Perki Amsterdam Zuidoost akan direncanakan diadakan pada hari Minggu 25 Desember 2022 di Gedung Gereja de Nieuwestad dan akan dimulai pada jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam. Sebagai persiapan untuk perayaan ini akan diadakan juga aksi kotak Natal mulai minggu ini yang ada di sana. Ibadah akhir tahun akan dijadwalkan pada hari Sabtu siang tanggal 31 Desember dan waktunya akan diumumkan lebih lanjut kemudian. Dengan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Kepala Gereja kami memberitahukan bahwa setelah Perki melakukan perjalanan pelayanannya hampir dengan 92 tahun, maka dalam sidang umum Perki Belanda yang ke-11 di kota Almere, Belanda, telah dibuat keputusan bahwa Perki yang selama ini merupakan persekutuan organisasi Indonesia dalam masyarakat, kini menjadi sebuah lembaga gereja Indonesia. Nama yang telah ditetapkan sebagai sebuah lembaga gereja Indonesia yaitu Gereja Perki Nederland atau GPN. Ibadah pentabisan dan peresmian Gereja Perki Nederland akan diselenggarakan pada hari berdirinya Perki, yaitu pada hari Senin 26 Desember
Senin 26 Desember 2022, dan ibadah akan dimulai pada jam 3 sore di gedung gereja Koningskerk Bruiningsingenhoeslaan nomor 4 2273 KR Voorburg. Kolekte persembahan yang telah didoakan dapat Anda berikan pada kantong kolekte yang tersedia atau mengirimkan kepada Perki setempat. Bagi jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya pada rekening Perki Belmermeer Amsterdam. Badan pengurus juga akan memberikan bunga untuk jemaat yang berusia di atas 70 tahun. Kami undang Bapak Rudi Watimena yang hari ini hadir. Ibu Giok Mukhtar dapat di Tante Wiwi mungkin bisa mewakili Tante Giok untuk menerima bunga. Yang akan diberikan oleh ketua dan wakil ketua. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.